Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman dan bunda-bunda di rumah? Semoga teman-teman dan bunda-bunda di rumah dalam keadaan sehat ya. Share lagi ya bun aktivitas aku. Nah ini lagi di pagi harinya sekitar setengah 6 pagi. Jadi ini saya dimulai buka-buka korden dulu ya bun. Tapi jendelanya nggak saya buka dulu. Seperti biasa ya bun, kalau pagi di tempatku itu nyamuk di luar banyak banget. Jadi biasanya aku tuh kalau buka jendela itu agak siangan gitu, biar nanti agak terang gitu ya, nyamuknya itu udah kayak hilang gitu ya bun ya. Nah kemudian ini tuh aku mau ke belakang. Jadi aku tuh mau nyabutin rumput ya bun ya, di belakang itu rumputnya udah banyak. Nah ini cuacanya agak mendung ya bun ya. Tapi memang akhir-akhir ini di tempatku itu memang lagi mendung dan hujan. Tadi malam juga di tempatku itu hujannya deras banget ya bun ya. Nah oke, langsung aja bun, ini aku tuh mau nyabut-nyabutin rumput yang di belakang rumah. Jadi memang rumputnya itu kecil-kecil pada tumbuh banyak ya bun. Cuma di kamera itu kayak nggak terlihat aja. Nah ini di tanaman lidah buaya aku juga banyak tumbuh rumput kecil-kecil ya bun. Mau saya cabut-cabutin dulu biar tanaman lidah buayanya itu semakin tumbuh subur. Nah ini tanaman lidah buayanya itu dulu aku cuma punya dua aja ya bun. Nah sekarang itu udah banyak banget dan aku tanamin di polybag seperti ini. Dan alhamdulillah tanaman lidah buaya aku tuh tumbuh subur ya bun ya. Dulu aku tuh minta sama tetangga atau tetangga ibu aku. Jadi aku tuh minta cuma dua aja, kemudian aku tanam ya bun ya. Nah jadinya itu kayak banyak banget seperti ini. Jadi setelah itu aku tanamnya di polybag aja dan mereka itu malah tumbuhnya semakin subur ya bun ya. Nah oke, lanjut, ini tuh aku juga mau cabut-cabutin rumput yang ada di samping ya bun ya. Ini juga ada tanaman lidah buaya aku di sini. Aku ada nanam beberapa ya, cuman malah jadi subur banget dan aku tuh belum kayak misah-misahin gitu loh bun ya. Nah ini kemudian itu aku tuh mau gunting, ada tanaman yang kayak rusak, kayak banyak dimakanin kupu putih gitu. Jadi aku cabut aja itu ya bun ya, sebelum tanaman yang lainnya itu malah ikut rusak dimakanin kupu putih. Nah jadi dulu pas aku tuh punya tanaman cabai dan tomat itu kayak nggak subur ya bun, karena dimakanin sama kupu putih, dan aku mutusin tanaman cabai dan tomatnya aku buang aja karena bikin rusak tanaman yang lainnya ya bun ya. Tapi setelah aku tanamin ada lidah buaya dan bunga-bunga yang lainnya itu malah nggak ada kupu putih ya bun ya. Mungkin juga kupu putih itu nggak doyan ya bun ya sama tanaman bunga-bungaan. Jadi kalau ditanamin cabai, tomat itu yang lainnya malah itu banyak kupu putihnya ya. Ya bun, jadi aku putusin untuk dibuang aja tanaman cabenya. Sebenarnya sih kepengen ya bun nanam kayak cabai, kayak tomat gitu ya, sayuran di sini. Biar walaupun lahannya kecil, tapi kalau buat tanaman cabai itu kan bisa berfungsi ya bun ya. Tanaman cabai itu kan ada kayak bisa dipetik cabenya buat masak seperti itu. Tapi berhubung di sini banyak kupu putihnya, jadi sementara aku nggak tanamin cabai dulu. Waktu pas aku awal-awal menanam tanaman cabai itu tanamannya tumbuh subur ya pun sebelum berbuah. Tapi setelah berbuah malah diserang kupu putih ya bun. Jadi tanaman cabai aku itu kayak pada mati semua. Ya udah aku mutusin untuk kayak membuang aja gitu ya. Sebenarnya ada beberapa biji itu ya, ada berbuahnya, aku petikin. Setelah agak udah mulai subur gitu ya, tapi malah diserang kupu putih. Ya rasanya itu nyesek ya bun, udah tanam lah kayak lama gitu ya, tinggal kita metik buahnya aja malah diserang kupu putih. Tapi ya udah, ikhlasin aja karena memang tidak subur ya pun, jadi harus dibuang aja. Nah kemudian ini tuh aku sapu-sapu sampahnya ya pun, jadi rumput-rumputnya sudah saya cabutin banyak banget tadi. Ini kemudian aku mau taruh di sampah dulu. Jadi memang kalau pagi-pagi aku tuh kadang
nyapu belakang rumah ya Bun, kalau nggak pagi ya sorenya. Jadi memang belakang rumah itu kan kayak banyak dedaunan yang jatuh, ada pohon tetangga ya Bun, tapi jatuhnya itu di tempat aku. Jadi kalau nggak disapu-sapu kayak ngeres gitu ya Bun. Jadi kalau pagi-pagi atau sorenya itu harus selalu disapu. Nah lanjut, ini aku tuh mau ke dapur ya Bun. Jadi aku tuh mau masak nasi dulu ya Bun, karena kebetulan nasi di Magicom itu udah habis. Jadi ini pagi-paginya aku mau menyempatkan masak nasi dulu. Jadi takutnya nanti kalau pas sudah selesai masak mau makan nasinya belum matang ya Bun, kan nyesek. Jadi ini disempatkan dulu masak nasi dulu karena kan ada pak suami ya Bun ya. Pernah satu kejadian, aku tuh udah masak selesai terus belum masak nasi, itu pernah ya Bun ya. Jadi jangan sampai terulang lagi kejadian itu karena ya diomelin sama pak suami. Jadi pernah juga ya Bun, mau masak nasi terus tombol cooknya belum dicetekin, itu juga pernah ya Bun ya. Nah tinggal mau makan nasinya belum masak. Ya udah deh kena omelan lagi sama pak suami. Tapi ya udahlah ya Bun, namanya manusia itu kan kadang lupa, karena kita tuh hanya manusia biasa yang kadang itu sering lupa. Memang yang namanya lupa itu tidak pernah hilang ya Bun ya, atau penyakit yang tidak pernah sembuh kayaknya ya, kalau lupa itu sering banget. Jadi jangan sampai terulang lagi kejadian-kejadian itu. Nah ini lanjut, saya mau masak nasi dulu ya Bun ya. Jangan lupa juga dicetekin tombol cooknya biar tidak kena omelan sama pak suami lagi. Oke lanjut, ini ya Bun, aku tuh mau bikin teh dan kopi. Jadi ini kita tuh mau bikin sarapan gitu ya. Aku mau bikin teh, biasanya memang kalau pagi-pagi aku ya bikin teh dan kopi. Nah ini aku lagi bikin kopinya itu pakai kopi yang instan aja buat Paksu. Jadi biasanya sih Paksu itu minum kopi yang hitam gitu ya, kapal api spesial, tapi dia tadi minta kopi yang itu aja. Nah ini aku juga mau bikin teh, aku menggunakan teh tubruk aja ya Bun ya. Jadi kalau menurut aku sih lebih enak aja ya, selera juga ya Bun ya. Kalau aku tuh malah suka yang teh tubruk seperti ini. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman dan bunda-bunda di rumah yang sudah mengeklik video aku dan yang sudah bantu like, comment, share, dan subscribe-nya. Saya ucapkan terima kasih banyak ya Bun. Semoga teman-teman dan bunda-bunda di rumah selalu diberi kelancaran rezeki, selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan tentunya. Dan yang belum subscribe, jangan lupa ya di subscribe dan ditekan tombol loncengnya juga ya, biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Oke lanjut Bun, ini aku tuh mau bikin cemilan pisang goreng ya Bun ya. Jadi ini pisang sisahan yang kemarin aku beli, karena kemarin kan ada beberapa biji yang belum matang. Nah ini alhamdulillah pisangnya itu udah matang ya Bun. Jadi ini mau saya bikin cemilan aja, karena kebetulan adik saya juga lagi main ke sini ya Bun ya, pagi-pagi banget. Dia tuh nganterin kerang gitu ya. Jadi aku mau bikinkan buat dia cemilan pisang goreng. Saya sampai lupa belum nyapa bunda-bunda di rumah dan teman-teman di rumah. Hai teman-teman, hai bunda-bunda di rumah. Gimana kabarnya untuk hari ini? Semoga teman-teman dan bunda-bunda di rumah dalam keadaan sehat ya. Bunda-bunda dan teman-teman di rumah lagi pada ngapain aja kalau pagi-pagi? Lagi bebereskah, lagi masak, atau lagi beraktivitas apa? Boleh ya Bun komen-komen di kolom komentar. Terus kalau lagi masak, bunda-bunda dan teman-teman di rumah masak menu apa aja? Boleh ya Bun share di kolom komentar juga. Nah ini alhamdulillah pisang gorengnya udah matang yang kloter pertama. Nah ini aku tuh mau goreng yang kloter kedua ya Bun. Jadi aku menggoreng pisang gorengnya itu enggak banyak, cuman beberapa biji aja. Cuma buat temen ngopi dan ngeteh aja ya Bun, karena kebetulan kan pagi-pagi juga cuacanya itu kayak tidak mendukung, kayak mendung. Ya udah aku ini bikin cemilan pisang goreng buat temen ngopi dan ngeteh.
Nah lanjut, kemudian ini aku setelah tadi sudah sarapan, sudah selesai ya. Ini aku tuh mau masak tumis kangkung ya bun. Nah sebelumnya ini mau saya potek-potekin dulu kangkungnya. Jadi ini saya kemarin beli kangkung jabut ya bun. Kalau di tempatku itu ngatainnya kangkung jabut. Jadi Pak suami itu suka banget kalau dimasakin sayur kangkung yang seperti ini. Jadi kalau menurut aku sayur ini tuh kalau dimasak itu kayak nggak perlu lama-lama ya bun, oseng-oseng aja itu udah matang. Jadi kalau menurut aku kalau sayur kangkung ini itu kalau pas dimasak itu enaknya yang kalau dimakan itu kayak kres-kres gitu aja ya bun. Jadi kalau kematangan malah menurut aku jadi nggak enak itu. Nah ini saya potek-potekinya itu di belakang rumah gitu ya pun sambil ngobrol-ngobrol bersama suami dan adik aku. Nah lanjut ini ke dapur, aku mau langsung aja masak sayur kangkungnya. Jadi ini sebelumnya aku mau panasin wajan dan minyaknya dulu. Nah lanjut karena sudah panas minyaknya, ini langsung aja saya mau tumis bawang merahnya dulu. Kemudian ini aku tuh mau nambahin ada udang kecil ya bun ya, karena kebetulan aku tuh punya udang kecil di kulkas. Ya udah ini aku campurin aja ke tumisan kangkungnya, jadi biar tumisan kangkungnya itu semakin lezat aja ya bun ya. Memang aku tuh sering banget ya bun kalau pas menumis kangkung kalau ada udang di kulkas sering aku campurin dengan udang. Nah kemudian ini diaduk-aduk sayurnya biar tercampur merata dengan bumbunya. Jadi kalau masak sayur kangkung ini itu tidak perlu lama-lama ya bun, cukup oseng-oseng aja udah. Nah cuaca di tempatku itu akhir-akhir ini tuh sering mendung dan hujan ya bun ya. Gimana di tempat bunda, apakah sering hujan dan mendung juga kayak di tempatku? Jadi memang cuaca di tempatku itu kayak lagi nggak nentu ya bun, terkadang panas banget terus terkadang tiba-tiba hujan. Nah terus akhir-akhir ini sih lagi sering hujannya ya bun ketimbang panasnya. Nah ini sayur kangkungnya udah matang ya bun, kemudian saya juga sudah matikan kompornya. Lanjut ini mau saya taruh di piring dulu karena kebetulan udah matang, jadi mau siap saya sajikan. Nah ini buat makan siang nanti ya bun ya. Lanjut kemudian ini buat pendamping tumisan sayurannya aku tuh mau goreng ikan aja. Jadi ini saya menggunakan bumbu instan aja ya bun, yang praktis dan simple. Jadi karena aku tuh masih punya stok ikan ya bun, ya udah ini mau saya goreng aja. Jadi kalau ikan goreng seperti ini cocok ya bun buat pendamping tumis sayur. Nah daripada ikannya itu nggak digoreng lama di kulkas, mending aku goreng aja. Nah ini sebelumnya minyaknya udah saya taburin dengan tepung ya bun, jadi tujuannya biar tidak meletup-letup. Nah biasanya aku tuh kalau goreng-goreng ikan seperti ini terkadang itu kayak tangannya itu kecipratan minyak ya bun, karena dulu kan aku belum tahu kalau pas goreng ikan itu harus ditaburin dengan tepung biar tidak meletup-letup. Jadi karena sekarang udah tahu ya bun ya, jadi aku kalau goreng ayam, goreng ikan ya udah aku taburin dengan tepung minyaknya. Nah lanjut kemudian ini tempenya mau saya angkat ya bun, karena kebetulan tempenya udah matang duluan. Jadi ini tempenya saya angkat dulu. Kemudian ini tinggal ikannya, jadi ini ikannya juga udah matang. Nah lanjut aku angkat dulu ya bun dan ditaruh di piring. Kemudian ini saya juga menggoreng yang kloter kedua ya bun. Jadi saya skip-skip aja tadi menggoreng yang kloter kedua karena takut kepanjangan ya bun durasinya. Jadi ya udah aku skip-skip aja. Nah ini udah matang semuanya ikannya, semuanya mau saya taruh di piring dulu. Nah alhamdulillah menu makan siang saya udah matang, ada ikan goreng, ada tumis kangkung dan ada tempe goreng juga. Jadi saya itu menggoreng tempenya itu tempe sisaan ya bun, jadi tinggal sedikit aja. Oke bun, sampai di sini dulu ya video saya hari ini.
Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See you next video.